MHz, AM 783 kHz, ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Dan pendengar RRI di sesi wawancara untuk kesempatan pagi hari ini pendengar ya, edisi Senin 20 November 2023, kami hadirkan topik untuk Anda di mana Rumah Sakit Pratama Adonara belum memiliki vaskes yang memadai, fasilitas kesehatan yang memadai, dan juga terkait dengan pasca pandemi tren kekerasan seksual pada anak. Nanti bersama Jafrin Haryanto, Kadis BP2 KBP 3A Manggarai Timur. Dan saat ini pendengar, kita akan update informasi terkait dengan Rumah Sakit Pratama Adonara ini belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, bersama Dr. Dani Gunawan, Kepala Rumah Sakit Pratama Adonara. Dr. Dani, selamat pagi. Halo, ya selamat pagi. Pak Dokter, ini Rumah Sakit Adonara ini punya cerita yang panjang begitu ya, dibangun sejak 2012 dan selesai di 2018 dan akhirnya di 2023 ini baru di-launching tepatnya 11 November. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya kendalanya ini Pak Dokter? Baik, ya saya tanggapi. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Yang Mulia Uskup Agung ND, Bapak Uskup Vincentius Sensi Potokota. Semoga diterima di sisi kanan Allah Bapa. Amin. Ya, terus untuk yang topik Florata pagi ini, Rumah Sakit Pratama Adonara belum memiliki vaskes yang memadai. Itu fasilitas kesehatan ya. Mungkin kalau ini argumennya tidak sepenuhnya benar, karena kalau fasilitas kesehatan kita sudah memiliki surat izin operasional ya dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Pemda Flores Timur, dan kami sudah terregistrasi di Kemenkes. Tapi kalau dibilang ada bangunan yang belum sepenuhnya dibangun, itu betul. Karena kalau di denahnya itu memang masih perlu ada seperti rumah dinas yang belum dibangun, rumah paramedis, ada asrama. Terus untuk tempat pemulasaran jenazah, IPRS itu memang belum dibangun. Lahannya sudah ada, tapi belum. Dan ada satu lagi yang sementara saat ini dibangun adalah Jalan Selasar ke Gedung Rawat Inap. Ya, kami gedung rawat inap ada 2, masing-masing dengan kapasitas 30 tempat tidur. Cuma kita karena memang jalannya masih dibangun selasarnya ini, jadi kita belum bisa fungsikan. Mungkin perencanaannya kan pembangunan sampai Desember. Jadi mudah-mudahan awal tahun depan mungkin kita bisa fungsikan untuk yang tempat rawat inap itu. Berarti ini memang belum tuntas begitu dibangun secara keseluruhan begitu ya, ruangan-ruangan yang dibutuhkan. Ya, kalau untuk sesuai denah ya memang belum gitu. Oke, ini kendalanya seperti apa nih Pak Dokter? Oke, jadi kalau sekarang ini Rumah Sakit Pratama Adonara memang belum beroperasional penuh selayaknya Rumah Sakit Pratama, karena memang di situ ada alat kesehatan, alkes yang belum lengkap. Ya, ketika kami peresmian 11 November oleh pejabat Bupati Flores Timur, di situ saya memang minta agar sudah waktunya untuk pelayanan. Nyata memang kami belum siap secara penuh. Lalu beberapa hari kemudian ternyata mulai datang nih penunjangnya, seperti oksigen ya 10 tabung baru berapa hari lalu. Lalu autoklaf untuk mensterilisator alat yang kapasitas 24 liter pun baru datang. Hari Sabtu kemarin ada cairan infus lagi baru datang lagi, termasuk tensi dan stetoskop. Ya, jadi kalau kita tanya dengan pejabat pengadaan barang di Dinas Kesehatan, memang semua alat sudah dipesan. Tapi mungkin pemesannya dengan berbagai distributor, jadi datangnya tidak bersamaan. Gitu. Jadi sedang berproses begitu ya untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah sakit begitu ya. Tapi kami lagi berbenah. Sebagai persyaratan rumah sakit yang berstatus atau level Pratama ini, apakah sudah memenuhi persyaratan begitu dengan fasilitas, maksudnya dengan alat kesehatan yang ada sejauh ini Pak Dokter? Kalau memenuhi standar sudah, karena kita tadi sudah dapat visitasi dari Dinas Kesehatan Provinsi, mereka sudah menyetujui hingga bisa terbitnya surat izin operasional. Nah, dalam minggu ini pun kami mau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Jadi minggu ini pun mereka akan datang ya, karena kerjasama dengan BPJS Kesehatan Momere, cabang Momere, mereka akan datang ke Rumah Sakit Pratama Adonara, nanti akan melihat asesmennya, checklistnya apa saja, kira-kira bisa tidak melayani pasien peserta dengan JKN itu. Oke. Baik, ini 11 November 2023 kemarin ini baru di launching ya Rumah Sakit Pratama Adonara. Nah, Pak Dokter, untuk pelayanan sendiri kepada masyarakat Adonara dan sekitarnya ini apakah sudah berlangsung jauh sebelum di launching atau seperti apa ini Pak Dokter? Oh iya, sayangnya itu karena kita memang terutama alkes yang belum lengkap, ternyata ada prasarana juga listrik dan air yang baru terkoneksi bulan ini. Nah, jadi ada beberapa gedung untuk pelayanan belum masuk listriknya karena jaringan perkabelannya. Terus untuk yang airnya, pipanya masih perlu ditambah lagi. Lalu dengan pembuangan air limbah. Nah, jadi ini memang belum beroperasional. Mulai rencana mungkin 1-2 minggu ke depan kita pelayanan terbatas dulu. Misalnya untuk poli dulu rawat jalan karena situ gedungnya terpisah. Dan itu saya rasa itu sudah siap. Nah, poli rawat jalan ini yang disiapkan apa saja nih Pak Dokter yang ada di Rumah Sakit Pratama Adonara? Ya, yang pertama karena kita sudah ada dapat kursi dental ya, kursi untuk giginya itu dengan alatnya, mungkin poli gigi bisa. Nah, lalu poli umum juga sudah bisa. Lalu di situ ada poli KIA ya untuk kesehatan ibu dan anak, untuk ibu hamil, untuk pemeriksaan kehamilan kandungan, KB. Nah, lalu kemudian ada juga poli TB dengan VCT atau itu HIV untuk pemeriksaan screening awal. Oke, berarti ini pelayanan selama proses kelengkapan untuk alat kesehatan yang ada di Rumah Sakit Pratama Adonara ini berarti masyarakat sejauh ini masih melakukan pelayanan atau memeriksa kesehatan itu di Vaskes pertama begitu Pak Dokter? Di puskesmas untuk ya? saat ini untuk di Kecamatan Odara Timur ada Puskesmas Wewerang, itu termasuk puskesmas rawat inap juga. Ya, memang pasien banyak di sana. Ya, kunjungan satu hari bisa sampai 30 sampai 40 untuk rawat jalan. Jadi karena kita memang belum beroperasional penuh, mungkin belum aslinya belum grand opening, jadi kita tidak menyebarkan bahwa kita sudah mulai menerima pasien sebanyak-banyaknya itu belum. Tapi ada yang datang ya tetap kita layani sebisa kami mungkin. Ya, walaupun dengan minimal, tapi kita maksimalkan yang ada. Ini sudah sejak kapan pasien sudah mulai berdatangan untuk memeriksakan kesehatan di Rumah Sakit Pratama, Pak Dokter? Oh, setelah ada launching peresmian ada yang datang. Sudah langsung dari datang ya? pernah datang. Mungkin ingin menjadi pasien pertama begitu Pak Dokter ya? Iya, mungkin karena tadi animo masyarakat, hype-nya tuh bahwa tentang rumah sakit mulai ada di Adonara, jadi mereka mau datang, mau lihat begitu. Ya ternyata pas kami bisa ya kami sanggupi ya kami layani. Cuma tadi mungkin ya kalau emergensi kami belum bisa, masih ke puskesmas terdekat atau yang rawat inap itu masih kami belum siap saat ini. Oke, baik Pak Dokter. Ini tadi Pak Dokter sampaikan bahwa pasca di launching ini sudah mulai berdatangan ya alat kesehatan, salah satunya oksigen tadi disebutkan dan ada beberapa lagi. Nah ini apa sajakah yang belum ada begitu ya di Rumah Sakit Pratama ini? Maksudnya alat kesehatan yang dibutuhkan yang maksud kami dalam waktu dekat ini memang urgen begitu dibutuhkan oleh Rumah Sakit Pratama begitu. Ya betul. Jadi memang yang belum datang ini untuk patu set ya, untuk alat bantu untuk melahirkan, bedah minor ya, set emergensi untuk seperti jahit luka ya, dengan set kuretase untuk yang ibu hamil bisa keguguran. Nah ini yang masih kami tunggu. Kalau dari listnya sih katanya sudah dalam pemesanan ya. Tapi kalau memang itu sudah alatnya sudah ada, mungkin kami bisa fungsikan untuk unit gawat daruratnya. Oke, baik. Selain alat kesehatan, masih ada bangunan-bangunan yang belum rampung begitu dibangun ya, belum selesai dibangun seperti penjelasan dari Pak Dokter di awal tadi. Nah ini apakah karena keterbatasan anggaran atau seperti apa? Lalu upayanya seperti apa oleh pihak rumah sakit kepada pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur ya? Ya, jadi itu silakan. kalau dari ceritanya pembangunan rumah sakit ini memang bertahap. Ya dari gedungnya dulu, dari pondasinya dulu. Yang saya lihat
anggarannya pun dari awal tidak langsung ditetapkan. Jadi untuk tahun ke tahun baru direncanakan, baru bangun ini. Oke. Ya, jadi setelah rampung ya berapa tahun lalu dan baru tahun lalu 2022 katanya ada serah terima dengan pejabat bupati dan dilihat memang layak karena untuk apa gedung-gedung yang untuk operasional untuk pelayanan sudah bisa Oh iya. ya. Nah, jadi kan yang belum rampung itu masih yang seperti tadi rumah dinas ya dan sementara masih dibangun kan jalan selasar gitu. Oke. Jadi kalau saya rasa memang sudah bisa untuk operasional, tinggal tadi memenuhi alkes secara prasarana, kami bisa untuk pelayanan. Eh, selanjutnya untuk bangunan-bangunan yang lain mungkin masih direncanakan lagi tahun depan. Ya, karena kalau lahan di rumah sakit ada 4 hektar, masih luas, tapi belakangnya kan belum ada jalan untuk mengelilingi dalam rumah sakit, belum ada pagar, belum ada jalan keluar. Lahan yang masih ada yang hutan, kebun, nah itu harus dibebaskan dulu, baru kita bangun lagi di situ. Tapi mungkin memang harus bertahap ke depannya. Karena rumah sakit ini diharapkan bisa bertumbuh, bisa berproses hingga rumah sakit tipe D, rumah sakit tipe C, dengan butuh lagi ketenagaan dokter ahli, lalu kita pengadaan untuk yang meja operasi, alat-alat untuk bius, lampu, nah, baru kita nanti bisa fungsikan untuk ruangan operasinya. Dan ini memang perlu jangka panjang begitu Pak Dokter ya untuk bisa menjadi sebuah rumah sakit yang bisa melayani semua kebutuhan masyarakat yang ada di Adonara dan sekitarnya. Nah Pak Dokter, ini sebelum ada rumah sakit Pratama atau saat ini kan memang belum beroperasi begitu ya, belum melakukan pelayanan yang lengkap di rumah sakit Ya. Pratama Adonara. Nah sejauh ini selama ini bagaimana masyarakat di Adonara dan sekitarnya ketika pelayanan kesehatan untuk di puskesmas ini tidak bisa memenuhi, ini masyarakatnya harus kemana selama ini begitu? Apakah harus ke Flores Timur begitu, ke Larantuka, ke ibu kota begitu Pak Dokter? Ya, dari Pulau Dana terbagi dengan 8 kecamatan. Di situ masing-masing kecamatan ada puskesmas. Memang ada puskesmas yang rawat inap, ada puskesmas yang hanya cukup rawat jalan. Oh iya. Ya, mungkin tergantung dari penduduknya dan kebutuhannya. Ya, jadi di Adonara ini ada beberapa puskesmas yang memang rawat inap, mungkin masih bisa untuk melayani Ya. pasien yang persalinan ya dan perlu perawatan mungkin yang untuk tingkat dasar. Tapi selanjutnya itu yang memang yang cukup berat harus konsultasi dengan dokter ahli ya, mungkin tetap harus dirujuk Rumah Sakit Hendrikus Fernandes di Larantuka. Oke. Baik, Pak Dokter ini apa yang menjadi harapan Pak Dokter ke depannya untuk perkembangan rumah sakit Pratama di Adonara? Ya, harapannya tadi mudah-mudahan ini alkes yang sudah dipesan bisa cepat datang, lalu prasarana listrik air kan itu ada pengerjaan lagi proyek dengan pihak ketiga bisa cepat diinstalasi termasuk pembuangan air limbahnya dikoneksi ke gedung-gedung jadi kami bisa pelayanan penuh secara dasar yaitu secara pertama fasilitas kesehatan tingkat pertama lalu bisa lancar kerjasama dengan BPJS Kesehatan kami bisa melayani pasien dengan jaminan kesehatan nasional karena sesuai dengan Universal Health Coverage ini ternyata peserta di Flores Timur yang JKN ini banyak sekali, hampir mencapai lebih dari 90%. Jadi sayang sekali kalau nanti penduduk masyarakat yang sudah terdaftar BPJS, yang ada kartu, masih kita tidak bisa layanin, itu sayang sekali. Karena itu juga pemasukan juga untuk rumah sakit dan untuk Pemda. Lalu untuk tahun-tahun berikutnya, mudah-mudahan anggaran itu semua bisa lancar. Jadi kami pun bisa dapat mobil ambulans yang benar-benar milik rumah sakit karena saat ini masih pinjam puskesmas sebelah gitu. Dari anggota dewan bisa menyetujui kalau soal anggaran, nah nanti bangunannya bisa dibangun lagi, bisa diperluas, tenaga ahli datang, jadi kami bisa melayani secara penuh hingga bisa naik kelas rumah sakit. Nah, begitu. Amin, amin, amin. Oke, baik Pak Dokter, ini bisa dipastikan sebelum kita akhiri kebersamaan kita pagi hari ini ya. Apakah bisa dipastikan kapan secara resmi pelayanan ini dibuka begitu kepada masyarakat Adonara dan sekitarnya? Karena kami tadi masih
bersiap untuk visitasi dari BPJS Kesehatan dalam minggu ini. Nah, mungkin minggu depan kami sudah bisa pelayanan untuk polinya, Oke. itu rawat jalannya. Baik, Pak Dokter, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Sukses terus bersama Rumah Sakit Pratama Adonara. Salam sehat, salam tangguh dari ND ke Adonara. Ya, terima kasih RRI ND, salam sehat.